Oke, baik. Selamat malam semua, Bapak Ibu semuanya ya. Apa kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu yang hadir malam hari ini di Zoom Seminar Kesehatan Dr. Winda dalam keadaan sehat ya. Eh, Mungkin sebagian orang sudah ada yang kenal saya ya. Baik, saya perkenalkan kembali. Saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Healthy Indonesia. Nah, di hari ini, malam hari ini, acara yang sudah pasti ditunggu-tunggu setiap minggu ya, acara seminar kesehatan Dr. Winda. Judulnya hari ini adalah manfaat cocoa flavanol untuk program kehamilan ya. Nah, Bapak Ibu, nanti seperti biasa Dokter Winda akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa bertanya dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Dan kolom chat itu kami tutup 15 menit sebelum acara berakhir ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga nanti saya akan memberikan waktu untuk Bapak Ibu jika ada yang ingin memberikan testimoninya. Baik, kita coba eh panggil Dokter Winda. Halo dok. Halo. Halo, oke. Baik, ini ya dokter cantik kita ya Bapak Ibu ya. Materinya mengenai program kehamilan ya dok. Ya, ini sepertinya eh, akan ditunggu-tunggu nih materinya untuk yang sedang melaksanakan program kehamilan. Sudah muncul ya Bapak Ibu ya? Sudah. Sudah muncul ya dok ya? Dok, suaranya agak kecil dok, agak mendem. Kalau kayak gini gimana kira-kira? Oke, sudah. Mungkin tadi. Oke, baik. Kita langsung mulai saja ya, dokter ya. Oke. Silahkan. Ya, selamat malam, semangat pagi untuk semua teman-teman FHI di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Semoga semuanya segar-segar, semangat hari ini. Soalnya kebetulan saya juga hari ini lagi semangat karena baru habis olahraga setelah sekian lama. Ya, semoga semangatnya juga bisa menular ya sama teman-teman dimanapun berada hari ini. Oke, topik yang mau saya bawakan hari ini itu saya mau bawain tentang cocoa flavanol untuk program kehamilan. Soalnya banyak banget nih pertanyaan soal ini. Dok, bisa nggak dok buat program kehamilan dok? Soalnya katanya udah lama nih, ini juga belum isi juga. Padahal udah menikah ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang udah 8 tahun belum dikaruniai juga. Kira-kira kenapa ya? Yuk kita bahas di sini ya. Slide. Nah, sebelum kita ngomongin program hamil, sebenarnya yang dikatakan kehamilan itu mulai dari kapan sih, gitu ya? Jadi dikatakan kehamilan itu mulai dari proses pembuahan sampai lahir, ya. Dari proses pembuahan sampai lahir. Nah, kalau proses pembuahan itu kan adalah proses pertemuannya dari sel telur dengan sel sperma. Jadi satu, terus habis itu nanti yang sudah menyatu ini akan nempel nih ya, tertanam di rahim yang siap menampung. Barulah setelah itu nanti akan berkembang sampai menjadi janin, sampai nanti setelah 9 bulan barulah dilahirkan. Keseluruhan proses inilah yang disebut dengan proses kehamilan. Ya, slide. Nah, di sini sebenarnya apa aja sih tujuan kita itu untuk melakukan program hamil? Itu nggak semata-mata sebenarnya hanya sekedar untuk mendapatkan keturunan aja. Tapi yang lebih penting lagi daripada itu adalah supaya kehamilannya sehat dan aman. Ya, jadi jangan cuma asal-asal positif, hamil, ye hamil, udah gitu, enggak ya. Tapi juga perlu perencanaan. Kenapa? Karena kehamilan ini pun kan kita butuhnya kan nggak hanya sampai sekedar positif aja kan, tapi selama masa kehamilan ini baik si ibu maupun si bayinya juga bisa sehat-sehat sampai nanti proses kelahirannya ya. Slide. Nah, ini nih faktanya, teman-teman, ada banyak ya, banyak sekali kejadian kematian pada saat proses kelahiran, ya. Itu baik kematian bagi si ibunya maupun kematian pada bayinya,
Ya, makanya kita perlu mencegahnya dengan melakukan perencanaan kehamilan supaya kedua-duanya sama-sama sehat. Selain itu juga, ya, selain nanti sehat dan dan selamat pada saat lahirannya, selama kehamilan juga itu sebaiknya, oke, mungkin boleh dibantu di mute ya, ada yang bocor suaranya. Nah, selain itu juga kita juga bisa membantu untuk mencegah komplikasi, ya, terjadi penyakit baik pada si ibunya maupun pada bayinya. Karena contohnya nih, sering banget juga kejadian kalau si ibunya itu nanti di masa kehamilannya akan mengalami eklamsi yang paling sering, ya, yaitu darah tinggi pada kehamilan. Atau ada juga malah yang mengalami diabetes. Tentunya kita tidak menginginkan hal ini, ya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah perlu perencanaan kehamilan karena kita perlu untuk mengoptimalkan proses pengasuhan dan juga perkembangan bayinya nanti setelah kelahiran. Slide. Tips-tipsnya apa aja nih yang mau berencana hamil? Pertama, yang tentunya adalah konsumsi asam folat. Kenapa? Karena kebanyakan ibu-ibu itu tidak mengetahui kapan dia sebenarnya mulai hamilnya. Biasanya baru sadar itu hamil itu nanti sudah telat gitu ya, sudah ibaratnya telat datang bulan baru sadar gitu. Kok telat ya? Pas cek ternyata positif. Nah, pada saat dicek di situ usia kehamilannya sudah sampai 5 minggu. Nah, sebenarnya itu kan agak sayang ya karena sudah kelewatan masa-masa optimalnya. Golden week-nya itu udah agak kelewat sedikit karena golden week dalam masa pertumbuhan janin itu ada sekitar pada 12 minggu pertama. Disinilah proses pembentukan otaknya. Nah, jadi ini sangat penting banget nih untuk menjaga kadar asam folat pada ibu supaya siap untuk pemberian nutrisi pada proses pembentukan janin di masa-masa awal gitu. Jadi mulai dari sekarang yang terutama ada berencana hamil, mulai rajin untuk konsumsi asam folat ya. Lalu juga bisa juga dengan memeriksakan kondisi kesehatan ke dokter. Apalagi nih kalau yang sudah mungkin beberapa tahun tidak juga dapat hamilnya ya, dapat keturunannya. Nah, ini mungkin boleh dicek kira-kira ada apa, masalahnya di mana. Dan dari sini yang dicek kedua-duanya. Ya, bukan hanya ibunya saja, tapi bapaknya juga. Jadi kedua belah pihak sama-sama memeriksakan kondisi kesehatan ke dokter. Nah, tentunya juga tidak akan terjadi kehamilan kalau tidak berhubungan intim, ya kan? Tapi berhubungan intim pun itu butuh waktu yang tepat, yaitu kapan? Di masa subur. Ya, karena kan tadi ya, terjadi kehamilan itu di saat bertemunya sel ovum dengan sel sperma. Gimana mau terjadi kehamilan kalau seandainya tidak ada sel ovumnya. Nah, sel ovum adanya pas kapan sih? Pas lagi di masa subur. Jadi paling penting berhubungan intim secara rutin adalah di masa subur ya. Selain itu juga kalau bisa dikelola stres karena ini sebenarnya juga paling penting juga yang menjadi hambatan dalam merencanakan kehamilan. Karena pada saat stres itu yang ada itu teman-teman itu jadi mengeluarkan yang namanya hormon kortisol dan hormon kortisol itu sifatnya merusak teman-teman ya. Termasuk juga merusak sel sperma, sel ovum, organ-organ reproduksi ya, akan menyebabkan hormon tidak seimbang sehingga akibatnya itu malah sulit ya, sulit untuk membaca kapan masa subur dan juga sulit juga untuk terjadi pembuahannya. Karena kualitas yang terbentuk dari sel sperma dan sel ovumnya juga jadi kurang baik akibat kerusakan yang dibuat oleh si hormon kortisolnya. Selain itu juga terapkan pola hidup sehat tentunya ya supaya nutrisinya bagus, asupannya bergizi untuk nanti menjadi bahan baku untuk si sperma dan ovumnya juga. Lalu kontrol berat badan ya, jangan sampai obesitas karena ini juga sama juga ya. Sama seperti halnya tadi kortisol, itu mengurangi kualitas dari sel ovum dan spermanya sehingga bisa menurunkan kesempatan untuk terjadinya kehamilan. Makan makanan yang sehat dan bernutrisi juga tentunya bisa membantu, serta jaga kualitas dan kuantitas dari sperma dan sel telurnya. Slide.
Gimana caranya kita meningkatkan kualitas dan kuantitas sel sperma dan sel telur? Pertama, otomatis ya jangan dirusak dong. Nah, caranya jangan merusaknya gimana? Kurangi konsumsi alkohol, berhenti merokok, karena ini memiliki kandungan-kandungan radikal bebas yang sifatnya merusak, termasuk juga bisa merusak sel sperma dan sel telur. Nah, selain itu juga baru dirawat tubuhnya, dijaga kualitas sel sperma dan sel telurnya dengan mempertahankan berat badan yang normal, olahraga rutin, dan juga cukupi kebutuhan nutrisi akan antioksidan. Slide. Nah, memperkenalkan nih produk kesayangan kita, Cocoa Flavanol Original dan Sweet, Cocoa Flavanol with L-arginine dan juga Flavanol Man. Slide. Apa aja sih yang ada di dalam kandungannya ini? Nah, yang ada di dalam kandungan produk-produk kita ini yang pastinya yang utama adalah kokoanya. Ya, kalau kita ngomongin kokoa, apalagi Acticoa ya, yang menjadi bahan utama dari Cocoa Flavanol, tentu kita udah tahu manfaatnya bagaimana ya, karena dia kemampuannya untuk meningkatkan nitric oxide pada sel endotelium sehingga akan membantu sekali untuk menjaga elastisitas pembuluh darah sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar, peredaran nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh juga bisa berjalan dengan lancar. Tapi nggak cuma itu doang, teman-teman. Ya, coklat juga mengandung senyawa triptofan yang mampu merangsang otak kita dalam melepaskan yang namanya hormon happy, yaitu hormon endorfin dan juga hormon serotonin. Makanya biasanya coklat itu digunakan sebagai antidepresan alami. Makanya ini nggak heran ya kalau kita tuh kayak kalau ngebayangin coklat tuh semuanya tuh kayaknya enak gitu. Apa nih coklat tuh kayaknya enak nih, ya kan? Bahkan kita kalau sedih aja bawaannya pengen makan coklat, sambil nangis-nangis makan coklat. Gunanya supaya apa? Biar kita lebih terhibur, biar kita bisa lebih tenang, nggak sedih banget, nggak sedih-sedih mulu, biar bisa lebih happy gitu ya, karena itu bisa membantu merangsang otak kita untuk lebih mengeluarkan tadi hormon happy tadi. Selain ada kokoanya, ada juga L-arginine-nya. Kalau L-arginine ini dia adalah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita, biasanya untuk metabolisme protein. Nah, nanti metabolisme protein ini akan digunakan dalam proses regenerasi sel atau pembentukan sel. Nah, selain itu juga L-arginine juga hebatnya nih, dia sendiri bisa menjadi nitric oxide sehingga juga punya peran dalam meningkatkan sirkulasi darah kita, di mana ini juga bagus banget, tidak hanya untuk stamina pada pria, dan juga bisa bagus untuk kesuburan pria, termasuk dalam pembentukan sel spermanya. Slide. Lalu juga ada kandungan ginseng. Kalau ginseng ini kan sebenarnya bisa dibilang masih herbal tradisi Indonesia ya, karena kalau di Indonesia sendiri ginseng itu udah cukup terkenal dengan kemampuannya dalam hal vitalitas, ya kan? Kenapa kok bisa seperti itu sih? Karena ternyata di dalam ginseng itu ada kandungan senyawa sterol yang punya kontribusi yang bagus sekali untuk hormon sistem reproduksi, terutama pada pria, karena bisa meningkatkan jumlah testosteron. Sehingga ini akan berperan bagus dalam seksualitas, termasuk dalam gairah libidonya. Lalu kita juga mengadaptasi nih, herbal yang jauh dari sana, yaitu dari Brazil, yaitu guarana. Di mana guarana ini dia adalah tanaman rambat dari keluarga maple, yang biasanya itu ya dipercaya bisa memicu gairah seks juga pada pria. Jadi memang bahan-bahan ini sangat bagus sekali dan sangat bisa mendukung untuk teman-teman yang sedang program hamil. Slide. Nah, di sini untuk flavanol kita sendiri pun itu sudah dipatenkan teman-teman ya. Jadi bukan hanya sekedar coklat biasa. Nah, di sini untuk produsen kita itu Barry Callebaut itu sudah mempatenkan metode yang mereka gunakan karena metode yang mereka gunakan ini sudah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami dan bukan ditambahkan, di mana biasanya nih kalau pada proses pembuatan coklat yang umumnya ini justru cenderung menghancurkan kadar flavanol di dalam coklat. Slide. Lalu juga kita sudah punya studi klinis yang juga sudah dipatenkan juga, yaitu manfaatnya untuk prostat. Kalau pria itu kan memang akan mengalami pembesaran prostat ya, itu normal seperti wanita mengalami menopause. Nah, cuman
lama-lama nih kalau terlalu cepat pembesaran prostatnya, maka akan cepat juga mengalami penurunan kualitas hidup. Apalagi kalau umpamanya terlalu agresif pembesaran prostatnya, ini malah bisa mengarah kepada mutasi gen menjadi kanker prostat. Nah, dari studi klinis yang sudah dipatenkan ini, ternyata ekstraksi kokoa itu bisa bermanfaat untuk terapi masalah prostat ini, ya, bisa membantu untuk menekan progresivitas dari pembesaran si sel kanker sel prostat, ya, termasuk juga dapat menurunkan resiko terjadinya kanker prostat. Slide. Nah, lalu juga ada juga nih yang bisa juga membantu mendukung juga, ya, yaitu studi klinis untuk yang ingin menurunkan berat badan, karena kan tadi salah satunya juga yang bisa menurunkan ya probabilitas terjadinya kehamilan adalah obesitas. Nah, ini juga bisa dibantu karena ternyata ini juga sudah dipatenkan studi klinisnya kalau ekstraksi kokoa ini bisa membantu menurunkan berat badan dengan fat burner, ya, dengan membakar lemak, ya, meningkatkan metabolisme lemak menjadi energi. Nah, di sini jadi teman-teman bisa nih, ya, supaya metabolisme tubuhnya bisa lebih meningkat, tapi tetap jaga juga asupannya, ya. Jangan sampai ini udah dibakar lemaknya diisi ulang gitu, ya. Slide. Lalu kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority, sehingga di sini kita bisa mengklaim manfaat produk kita yaitu cocoa flavanol bisa membantu memelihara elastisitas pembuluh darah agar kita memiliki aliran darah yang lebih normal. Slide. Nah, ini bahkan ada seorang American nutritionist, ya, nutritionist dari Amerika, yaitu Amish Shapiro. Nah, dia sudah melakukan penelitian dan menemukan bahwa ternyata kokoa itu memiliki beberapa manfaat, ya, terutama di sini hubungannya dengan program kehamilan, di mana kokoa itu ternyata memiliki telah terbukti bisa menurunkan kadar hormon stres kortisol. Di mana kalau kita bisa mencegah stres, dan itu caranya adalah dengan merangsang produksi hormon happy tadi ya, yaitu hormon serotonin dan dopamin. Nah, ini akan membuat suasana hati yang lebih baik. Dan di mana pikiran yang lebih baik, bebas stres berlebih, dan perasaan bahagia, itu bisa mendukung keberhasilan terjadinya pembuahan. Selain itu juga antioksidan yang tinggi pada kokoa juga bisa juga meningkatkan suasana hati serta mendorong aliran darah lebih baik lagi ke rahim dan juga ovarium, sehingga ini akan membantu sekali untuk menjaga keseimbangan hormonal pada organ reproduksi wanita, sehingga masa suburnya itu bisa berjalan secara teratur sehingga lebih memungkinkan untuk menjadwalkan kapan berhubungan intim dan meningkatkan probabilitas terjadinya pembuahan. Slide. Nah, lalu juga ada kandungan vitamin dan mineral yang lengkap pada kokoa, di mana ini juga termasuk juga bisa berkontribusi dalam menjaga keseimbangan hormon baik pada wanita maupun pada pria. Dan juga kandungan mineral pada kokoa itu ternyata diketahui sangat penting terutama dalam kontribusinya menjaga kualitas jumlah baik sel telur maupun sperma dalam proses ovulasi, kondisi dari lapisan rahim pada wanita, dan juga bisa membantu untuk menjaga tulang tetap kuat. Karena tulang juga perlu kuat loh teman-teman. Kenapa? Apalagi pada wanita ya, pada masa kehamilan itu tuh kadar kalsium itu akan sangat diserap sekali ya untuk si janinnya. Sehingga kita itu ya bagi yang wanita-wanita itu harus memiliki tulang yang kuat ya, tulang yang kuat, kadar kalsium yang tinggi di dalam tulang supaya nanti kalau seandainya pada saat hamil dan juga kalsiumnya diserap oleh si bayi itu tidak membuat ibunya menjadi osteoporosis ya. Lalu juga magnesium pada kokoa juga itu ternyata merupakan salah satu mineral yang penting untuk program hamil. Nah, ini nanti perannya itu bisa membantu untuk meringankan kelelahan dan juga depresi yang sering sekali ternyata mengganggu kesuburan juga. Slide. Nah, kalau untuk flavanolmennya itu juga ternyata punya beberapa manfaat yang bagus juga nih, terutama pada pria, ya. Bisa membantu untuk meningkatkan suasana hati, membantu untuk meningkatkan sirkulasi darah, tapi dengan cara mencegah resiko penyakit kardiovaskular,
ya. Jadi dengan cara membuka pembuluh darah supaya terhindar dari resiko penyakit kardiovaskular. Biasanya kalau yang untuk vitalitas itu ya sering sekali justru meningkatkan sirkulasi darah dengan membuatnya itu aliran darahnya itu dijepit gitu ya, dijepit vasokonstriksi namanya ya, supaya aliran darahnya itu cepat. Nah, itu sih memang reaksinya biasanya jadi lebih cepat ya teman-teman. Cuman resikonya juga lebih tinggi bagi kardiovaskular karena kan apalagi bagi teman-teman yang kebetulan sudah punya penyempitan pembuluh darah, kalau seandainya kondisinya dijepit lagi, bisa-bisa malah pembuluh darahnya ketutup total dan itu sangat beresiko sekali. Nah, ini berbeda kerjanya flavanomen. Flavanomen justru malah membuka pembuluh darahnya supaya darahnya bisa lebih keluar, lebih lancar lewatnya gitu ya. Memang lebih lama prosesnya, tidak instan, tapi jauh lebih aman buat teman-teman. Nah, selain itu juga membantu dalam memperbaiki fungsi organ reproduksi pada pria juga supaya performansnya lebih baik. Dan juga membantu mencegah penyakit yang ada hubungannya dengan keseimbangan hormon. Lalu juga bisa membantu juga dalam mencegah dan juga menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu juga bisa membantu meningkatkan konsentrasi serta daya ingat. Slide. Nah, untuk konsumsinya, teman-teman bisa mengkonsumsi flavanol original maupun yang sweet, itu biasanya untuk maintenance kita bisa minum 3-5 gram sehari. Nah, tapi kalau untuk yang mau punya program hamil, baik suaminya maupun istrinya, ya, kedua-duanya bisa mengkonsumsi 10 gram setiap hari. Atau boleh juga mengkonsumsinya kalau sukanya DTM juga boleh, ya, flavanol DTM itu alerginan, itu biasanya dikonsumsinya 1 saset per hari untuk maintenance atau 2 saset per hari untuk booster. Nah, untuk yang lagi mau program hamil bisa konsumsinya 2 saset per hari untuk baik bagi wanitanya maupun bagi prianya. Dan untuk tambahan bagi yang pria, ya supaya makin jos boleh menambahkan lagi dengan flavanolmennya. Tapi untuk flavanolmennya itu cukup dikonsumsinya 2 hari sekali aja ya. Tapi tetap harus kombinasi juga dengan flavanol original, sweet ataupun DTM. Oke, terima kasih Sarangi. Baik, terima kasih Dokter Winda. Yaitu dia Bapak Ibu ya. Jawaban jadinya akhirnya udah tahu ya kenapa sih kok kokoa itu bisa membantu dalam program kehamilan ya. Tentunya tidak hanya dari suami aja, dari istri pun juga. Baik dok, sebelum saya bacakan pertanyaan ya, saya akan membacakan dulu informasi dan juga promo yang FAI jalankan saat ini. Nah, Bapak Ibu, jika ingin melakukan konsultasi kesehatan, bisa menghubungi FI Medical Consultant di hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 5 sore di 0878 1706 6067. Nah, ini hanya untuk chat saja ya Bapak Ibu ya, tidak bisa melalui telepon. Selanjutnya Bapak Ibu jangan lupa nih untuk selalu mengikuti sosial media kami seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, kemudian Instagram di @foreverhealthy.id, Facebook di Forever Healthy Indonesia, dan juga Telegramnya FI Official. Karena dengan sosial media ini, Bapak Ibu akan mendapatkan segala macam informasi dan juga promo-promo FAI. Nah, seperti promo saat ini ya, terakhir nih Bapak Ibu sebelum jam 12 malam, sebelum jam 12 akan ada promo member activation promo dengan pembelanjaan 100 CV. Cukup dengan 100 CV, Bapak Ibu akan mendapatkan 12 bulan masa aktif dan ini juga berlaku untuk member inaktif ya. Bisa belanja produk apapun yang penting 100 CV ya Bapak Ibu ya. Ditunggu sebelum jam 12 malam. Kemudian kita nanti di hari Minggu ada business preview di Toptel Hotel Pekanbaru ya, pembicaranya ada Bapak Richard, Bapak Basugio dan juga Ibu Yulia dan juga ada MC-nya Ibu Wilda Ningsih. Hari Minggu 3 Juli di jam 2 siang di Toptel Hotel Pekanbaru Riau. Selanjutnya, bagi warga Jakarta bisa mengikuti juga nih bisnis preview bersama Ibu Dea Kasih, Bapak Dondi, dan juga Ibu Anastasia, dan juga ada MC-nya Ibu Ida Faridah.
Bertempat di kantor pusat FHI di Gedung Kosa Jakarta Barat hari Sabtu tanggal 2 Juli jam 2 siang. Kemudian di jam 1 siangnya sebelum kita memulai bisnis preview bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung menjadi member ya, khusus untuk member ya, bisa mengikuti Forever Income Training. Judulnya Training Back Office yang akan dibawakan oleh Bapak Adam Yusufan Edwin hari Sabtu 2 Juli jam 1 siang di kantor pusat FHI di Gedung Kosa lantai 3 Tomang Jakarta Barat. Nah, itu dia Bapak Ibu ya, acara-acara dan juga promo yang FI berikan untuk Bapak Ibu. Tentunya kami akan selalu memberikan promo-promo menarik untuk Bapak Ibu. Baik, selanjutnya ya Dok ya, saya akan membacakan pertanyaan. Udah banyak nih Dok ya, dari Bu Dwi. Ada saudara sudah selesai operasi jantung, gimana kalau dikasih flavanol yang original dan efeknya nanti gimana Dok? Oke, nah ini akan tergantung ya. Kalau baru banget selesai operasi jantungnya, jangan langsung dikasih, tunggu dulu, tunggu lebih stabil dulu kondisinya. Ibaratnya luka operasinya juga sudah mulai mengering, baru boleh dikasih flavanolnya, ya. Nah, supaya apa namanya untuk menghindari aja sih, menghindari karena kan ini kan agak sensitif ya buat amannya. Nah, jadi kadang-kadang nih kalau kenapa-napa nanti flavanol lagi yang disalahin ya kan. Nah, jadi lebih baik tunggu aman aja dulu. Tunggu aman, kondisinya sudah lebih stabil, luka operasinya juga sudah mulai lebih kering, baru boleh dikasih konsumsinya. Nah, nanti minumnya bertahap ya, karena berhubung ini baru selesai operasi, jadi bertahap. Minumnya mulai dari 5 gram dulu aja. 5 gram, nanti bertahap, kalau udah mulai enak, baru nanti bertahap dinaikkan. Bertahap dinaikkan, targetnya adalah 15 gram. Ya? Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Zuldi Ternate ya. Bagaimana pengaruh flavanol terhadap orang yang HB-nya turun karena penyakit wasir ya, Dok ya? Iya, Dalam kayaknya. ya wasir sehingga waktu BAB keluar banyak darah yang mengakibatkan HB-nya turun. Oke, wasir dalam itu mungkin berarti sebenarnya dia ini ya, hemoroid tapi stage-nya masih stage kecil sebenarnya. Ya, masih stage rendah karena masih di dalam, belum sampai nongol keluar kan, berarti kan, cuman memang sudah berdarah. Dan ini membuat HB-nya turun. Berarti kalau HB-nya turun karena itu, berarti agak lumayan sebenarnya berarti perdarahannya ya. Kalau seperti ini sih, walaupun mungkin stage-nya tidak terlalu tinggi, tapi sebaiknya harus segera diatasi. Kalau seperti ini sih sebenarnya saya lebih prefer harus menggunakan obat-obatan ya untuk wasirnya gitu ya. Untuk ambeien, untuk hemoroidnya sebaiknya tetap menggunakan obat-obatan untuk mendukung hemoroidnya. Nanti boleh setelah itu dikombinasi dengan flavanol ya untuk menjaga supaya produksi HB-nya bisa merangsang untuk produksi HB-nya supaya bisa lebih meningkat lagi gitu ya. Sel darah merahnya supaya bisa HB-nya agak naik lagi. Tapi jangan diberikan flavanolnya pada saat lagi perdarahan ya. Karena itu akan membuat makin ngocor nanti darahnya. Karena kan flavanol itu kan tadi manfaatnya adalah membuka pembuluh darah. Nah, sedangkan pada saat perdarahan ini justru pembuluh darah lagi kebuka. Yang ada nanti malah makin ngocor terus darahnya. Jadi jangan diberikan pada saat perdarahan. Nanti setelah udah nggak berdarah, baru boleh minum flavanolnya. Ya? Oke, baik. Terima kasih, dokter. Itu ya, Bapak Zul ya, tipsnya. Jadi tinggal ditunggu dulu ya, doknya, sampai pendarahannya itu selesai ya. Kemudian dari Bapak Jeffrey, malam dok, ibu saya menderita tik facialis yang menyebabkan matanya berkedip-kedip, syarafnya terlalu aktif katanya. Nah, kalau pakai flavanol itu gimana ya dok? Bagaimana flavanol bisa memperbaiki? Itu pertanyaan pertama ya dok. Yang kedua, bagaimana flavanol bisa memperbaiki kualitas sperma? Oke, ini kayaknya minggu lalu udah pernah ditanyain deh. Ditanya lagi ya. Oh, Oke. Oke, ada tambahan juga dok dari Bapak Jeffrey. Bagaimana antioksidan bisa memperbaiki masalah kesuburan?
Iya, saya jawab yang pertama dulu. Sebenarnya sih nanti kalau yang kedua dan ketiga itu berhubungan ya. Untuk yang pertama dulu deh, untuk yang tik pasialisnya. Jadi gini, kalau tik pasialis ini kan tadi kan yang memang karena syarafnya terlalu aktif ya, stimulan pada persyarafan terlalu aktif sehingga matanya itu berkedip-kedutan seperti itu. Nah, di sini flavanol itu dia memang punya manfaat antioksidan. Di mana manfaat antioksidannya itu adalah kerjanya kan antioksidan itu kerjanya adalah seperti selalu saya katakan adalah protecting and balancing. Nah, di sini yang berperan adalah balancingnya, mengontrol yang berlebihan ditekan, yang kurang ditingkatkan. Nah, di sini bisa membantu supaya untuk menekan stimulan pada persyarafan supaya tidak terlalu aktif gitu sehingga kedutannya bisa lebih berkurang. Nanti kalau untuk konsumsinya disesuaikan dengan kebutuhan. Pada dasarnya flavanol itu tidak peruntukannya itu tidak spesifik untuk kasus seperti ini ya, seperti kasus buat persyarafan, tik pasialis enggak. Ya, dia pada dasarnya utamanya adalah pada pembuluh darah. Sehingga mungkin untuk dosis yang tepat harus di trial dulu, cukupnya berapa sampai bisa memberikan efek juga pada persyarafan. Karena ibarat kata nih pada saat nanti masuk ke dalam tubuh, dia kan akan terbagi-bagi nih konsentrasinya ya, buat kebutuhan buat di pembuluh darah sekian, buat yang di mana sekian, sekian. Nah, ini akan tergantung nih seberapa banyak, ada berapa banyak yang perlu dikerjakan di tubuh ibunya Pak Jeffrey, gitu kan. Nah, nanti ini akan disesuaikan, mulailah dari 10 gram. Nanti kalau 10 gram kira-kira masih kurang, ditambahkan menjadi 15 gram. Ya. Nah, lalu untuk kasus yang kualitas sperma, flavanol, gimana? Nah, di sini sebenarnya bisa dua yang bekerja ya. Pertama, bisa dari si flavanolnya sendiri ya, aktikoanya. Nanti kalau pada aktikoa dia akan berperan adalah perannya sebagai antioksidan tadi ya. Ini sekaligus menjawab juga untuk yang pertanyaan yang ketiga. Di mana antioksidan itu akan melindungi sifatnya, protecting. Protecting melindungi sperma dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Dapat radikal bebas dari mana? Dari luar. Bisa dari mana aja. Bisa dari makanan, bisa karena merokok, bisa karena bisa karena minuman beralkohol tadi ya, atau bisa juga malah dari polusi atau dari macam-macam ya. Bahkan bisa karena metabolisme tubuhnya sendiri, karena kan metabolisme tubuh kita itu memang menghasilkan energi, tapi sampahnya, sisa-sisa ampas-ampasnya, sisa-sisa metabolismenya adalah radikal bebas. Nah, sehingga itu juga bisa ya merusak kualitas sperma, termasuk stres. Tadi ya stres menghasilkan hormon kortisol. Hormon kortisol itu sifatnya seperti radikal bebas, bisa merusak juga. Nah, flavanol sifatnya yang dimana dia punya antioksidan itu akan membantu untuk melindungi sperma biar tidak mudah rusak dari kerusakan-kerusakan luar tadi, gitu ya, radikal-radikal bebas tadi, sehingga jumlahnya bisa tetap banyak, kualitasnya juga bisa tetap baik, sehingga nanti kemampuannya juga untuk membuahi si sel ovum juga bisa lebih baik juga, sehingga bisa membantu untuk meningkatkan kesuburan dari sisi prianya. Nah, kalau dari sisi wanitanya, antioksidan juga bisa membantu juga ya. Di mana di sini tentunya antioksidan tadi balancing juga. Balancing di mana? Hormonal. Ya, kalau wanita itu hubungannya lebih kepada hormonalnya. Sel ovumnya sih cuma satu, ya beda kalau pada pria. Spermanya bisa banyak banget. Kalau wanita, ovumnya cuma satu, gitu ya. Sekali keluar tuh cuma butuh satu. Tapi satu ini sangat dipengaruhi, sangat tergantung sekali dengan hormonal. Ya, hormonalnya itu sangat tergantung sekali. Jadi hormonnya itu harus seimbang buat ibaratnya buat memasak ya, buat masak si sel ovumnya biar mateng dan bisa dikeluarkan sehingga siap untuk dibuahi oleh si sperma. Nah, di sini kalau seandainya itulah masa-masa itulah namanya kita sebut masa subur ya. Kalau seandainya nih hormonnya nggak seimbang, nah si sel ovumnya ini bisa nggak matang-matang. Kalau nggak matang-matang ya dia nggak bisa keluar.
Kalau dia nggak keluar, maka tidak akan terjadi yang namanya masa subur, ya, atau ovulasi tadi. Ya, masa suburnya tidak terjadi, ovulasi tidak terjadi, terus apa dong yang dibuahi sama si sperma? Nah, ini juga bisa mengganggu kesuburan juga. Nah, jadi lebih ke sana perannya dari flavanol ya, di mana manfaat antioksidannya lah yang akan bekerja dalam proses kesuburan ini, ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Bu Mei ya, Dok. Eh, Selamat malam, dokter. Saya sering dengar kalau nitric oxide itu adalah kelistrikan pada tubuh manusia. Mohon penjelasannya, dokter. Terima kasih. Oke, ini juga kemarin kayaknya pernah ada sih yang menanyakan saya tentang ini ya. Jadi bukan kelistrikan sebenarnya ya. Jadi kurang tepat kalau dikatakan kelistrikan. Sebenarnya saya juga agak bingung dari mana kata kelistrikan ini ya sebenarnya. Jadi lebih tepatnya begini. Nitric oxide itu adalah suatu zat ya, suatu zat yang dihasilkan oleh sel endotelium di mana nanti dialah yang akan berikatan pada sel-sel otot pembuluh darah supaya si sel-sel otot pembuluh darah kita tuh jadi rileks. Kalau sel-sel otot pembuluh darah kita rileks, itu dia akan melebar. Nah, pada saat itulah kita terjadi dilatasi gitu ya. Jadi perannya di sana. Saya sebenarnya nggak gitu paham sih kenapa itu jadi nyambungnya ke kelistrikan ya. Jadi bukan ke sana ya. Saya sih menangkapnya gini sebenarnya. Mungkin yang dimaksudkan adalah dengan nitric oxide yang bagus itu akan membuat kelistrikan pada tubuh kita itu pun jadi baik. Jadi sebenarnya nitric oxide tidak hanya untuk itu, ya, bukan untuk itu. Itu hanya salah satu efek, ya, salah satu efek dari nitric oxide yang bekerja. Gitu. Sebenarnya yang bekerja apa? Nitric oxide hanya bekerja pada pembuluh darah, ya, pada pembuluh darah membuat pembuluh darah kita melebar sehingga aliran darah kita lancar. Dengan aliran darah kita yang lancar, dia akan bisa menggapai seluruh bagian dari tubuh kita, termasuk persyarafan. Ya, nutrisi kepada persyarafan kita menjadi baik sehingga kelistrikan itu juga bisa bagus gitu ya. Jadi bukan nitric oxide-nya yang jadi berhubungan pada kelistrikan pada tubuh manusia, bukan ya. Itu hanya salah satu efek. Selain pada kelistrikan ini masih ada banyak sekali efek yang diakibatkan dengan dilatasinya pembuluh darah akibat kerja dari nitric oxide. Ya, jadi bukan nitric oxide yang menyebabkan kelistrikan pada tubuh ya. Kelistrikan tetap perannya pada persyarafan. Tapi persyarafan yang baik adalah persyarafan yang mendapatkan nutrisi yang baik. Dan nutrisi yang baik itu akan bergantung sekali pada sirkulasi darah. Nah, sirkulasi darah yang baik itu akan dipengaruhi oleh si nitric oxide. Jadi gitu ya. Nah, itu dia ya, Bu Mei. Adalah penjelasan maksud dari nitric oxide ya, Dok ya. Baik, selanjutnya dari Ibu Sudarsi. Selamat malam, dokter. Saya sudah 53 tahun. Dari umur 49 saya sudah tidak haid. Nah, nafsu juga berkurang. Oke, apakah flavanol bisa meningkatkan hormon seksual? Oke, berarti di sini Bu Sudarsi berarti maksudnya sudah menopause ya. Nah, memang wanita yang sudah mengalami menopause itu pasti mengalami ketidakseimbangan hormonal. Ya, akibatnya macam-macam nih biasanya nih. Nafsu, ya otomatis lah ya, nafsu jadi menurun, terus juga moodnya juga biasanya jadi lebih sensitif, juga nanti akan mempengaruhi biasanya juga ke kulit nih ya. Kulit jadi lebih kering, jadi mulai berkeriput, ya macam-macam. Ya, badan juga jadi lebih gampang capek, ya macam-macam. Nah, di sini memang flavanol bisa membantu untuk lebih membuat hormon itu lebih seimbang gitu ya, lebih seimbang. Jadi memang akan bagus juga. Jadi sama seperti kalau pada wanita-wanita menopause yang melakukan terapi hormon.
gitu ya, untuk melakukan terapi hormon supaya dapat meningkatkan hormon seksualnya. Nah, itu boleh juga dibantu dengan flavanol karena memang sudah mulai terjadi penurunan hormon pada kondisi menopause pada Ibu Sudarsi ini. Jadi boleh dicoba. Nah, nanti untuk dosisnya itu akan tergantung ya, tergantung kondisi tubuhnya Ibu Sudarsi, apa saja yang bisa yang perlu diperbaiki di sana. Semakin banyak tugas yang harus dilakukan oleh flavanol, maka sebaiknya akan lebih banyak flavanol yang dikonsumsi supaya bisa lebih efektif. Ya, boleh dimulai dari 10 gram kalau mau yang original. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Sonya ya, Dok ya. Selamat malam, Dokter. Kalau ibu yang hamil terus sakit batuk dan minum flavanol, bolehkah? Boleh. Jadi sebenarnya sih minum flavanolnya nggak harus nunggu batuk dan flu ya baru minum flavanol. Apalagi ini kan ibu hamil. Jadi ibu hamil pun itu bagus sekali untuk mengkonsumsi flavanol untuk menjaga ya, mengontrol kehamilannya dan juga membantu untuk mencegah terjadinya eklamsi atau preeklamsi pada ibu hamil. Nah, jadi supaya aliran darah pun ke janin bisa terjaga tetap lancar gitu ya. Apalagi kebetulan di sini ada batuk dan flu. Boleh konsumsi flavanol, tapi sebaiknya kalau sudah lebih dari 2 hari batuk dan flu-nya, segera ke dokter ya, segera ke dokter supaya bisa diberikan obat-obatan yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil. Karena memang untuk ibu hamil tidak semua obat-obatan bisa dikonsumsi ya gitu. Karena walaupun mungkin terkesan sepele, batuk dan flu, tapi tidak boleh diabaikan ya. Jadi nggak boleh lama-lama dibiarin sembuh sendiri itu nggak bisa. Kalau sudah lebih dari 2 hari, langsung ke dokter dan supaya bisa segera diobati oleh dokter. Ya, Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Jeffrey. Dok, ibu saya sudah konsumsi DTM tapi bawaannya jadi ngantuk. Kira-kira apa penyebabnya? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana flavanol bisa mengobati stroke? Terima kasih, Dok, atas penjelasannya. oke, kalau konsumsi DTM jadi ngantuk sebenarnya itu karena cocoa flavanolnya tadi sih bikin jadi lebih rileks ya. Jadi coklat itu kan tadi ya dia ada kandungan triptofan. Selain bikin kita jadi happy, itu juga bisa membuat kita jadi lebih rileks gitu ya, membuka pembuluh darah, aliran darah ke otak jadi lebih lancar ya, sehingga apalagi buat apa namanya yang biasanya aliran darahnya justru malah kurang bagus ya. Kalau umpamanya kita biasanya selama ini sudah ada penyempitan pembuluh darah di otak terutama, dan ini sudah terjadi lama, asupan darah ke otak kita tuh jadi cenderung berkurang gitu. Dan apa sudah ada terjadi penyesuaian oleh tubuh sehingga aliran darah kita aliran darah yang untuk ke otak itu juga jadi kurang. Begitu konsumsi DTM, terutama DTM ya, ataupun bisa juga sih original ataupun sweet, itu kan kita punya pembuluh darah kan jadi kebuka. Pada saat kebuka, ini belum tentu respon jantung kita langsung memompakan darah ke otak sesuai dengan kapasitas yang tadi yang mengecil sekarang jadi meningkat. Nah, akibatnya aliran darah yang dibaca ke otak itu seperti kurang. Nah, kalau kita aliran darahnya dibacanya kurang ke otak, itu tuh kita tuh jadi malah bikin ngantuk gitu ya. Efeknya tuh kita jadi ngantuk karena itu ya asupan oksigen, asupan nutrisi ke otak itu jadi menurun. Nah, karena menurun, akhirnya itu kita mengalami kantuk gitu. Sebenarnya ini nggak ada masalah, dibawa tidur aja ya, dibawa tidur aja. Terus habis itu nanti ini akan lama-lama nanti tubuh akan kembali menyesuaikan kok. Ya, tubuh akan kembali menyesuaikan kepada kapasitasnya yang baru, kapasitas pembuluh darah yang sudah lebih terbuka tadi. Karena memang pada dasarnya otak itu akan menjadi bagian tubuh yang prioritas ya untuk mendapatkan asupan darah gitu. Jadi nggak apa-apa dibawa istirahat aja. Mungkin selama ini juga kurang istirahatnya dan memang sebenarnya ini termasuk salah satu pertanda sih ya, salah satu pertanda kalau ternyata selama ini itu sudah ada penyempitan pada pembuluh darah di otak. Jadi ini sebenarnya agak-agak warning juga. Jadi harus lebih awas ya. Baik, terima kasih banyak, Dokter Winda. Kemudian dari Oh ya, Bapak. yang kedua belum aku jawab ya.
yang mengobati stroke. Iya, Ya, baik, Dok. Nah, ini sebenarnya kalau untuk mengobati sih saya nggak mau bilang mengobati ya, karena pada dasarnya flavanol bukan obat. Ya, flavanol bukan obat, tapi flavanol bisa menjadi salah satu terapi pada stroke. Kalau kita ngomongin stroke, stroke itu adalah apa namanya penyempitan pada pembuluh darah, ya, penyempitan pada pembuluh darah sehingga aliran darah itu tidak bisa mencapai suatu bagian di otak, ya, sehingga persyarafan di area otak tersebut itu mengalami kematian sel sehingga fungsinya menurun. Itulah yang nanti tergantung dari posisinya di mana, itulah yang akan menjadi gejala stroke-nya, gitu ya. Nah, di sini pada dasarnya adalah bagaimana sih seseorang bisa membaik dari stroke-nya, itu akan tergantung kepada bagian otak tersebut tadi, ya, bagian persyarafan yang tadi keburu mati tadi. Bagaimana regenerasi selnya? Semakin banyak, semakin cepat regenerasi selnya, maka akan semakin cepat perbaikan yang dirasakan, ya. Tapi ini pun akan tergantung lagi seberapa banyak yang rusak. Nah, kalau umpamanya keburu banyak yang rusak, tentunya untuk memperbaikinya nggak mudah, nggak bisa cepat, nggak bisa instan. Karena saraf itu, teman-teman, harus disadari ya, saraf itu adalah organ yang paling lama regenerasinya. Bahkan kalau zaman dulu ya, dulunya itu tuh kita bahkan nganggepnya saraf itu tuh nggak bisa beregenerasi, gitu, saking lamanya. Ya, kalau kulit kan dia bisa beregenerasi, kan kita kelihatan tuh kulit dari luka habis itu lama-lama ketutup. Tapi saraf itu tuh saking lamanya, butuh waktu bertahun-tahun sampai kita tuh nggak sadar sebenarnya saraf melakukan regenerasi atau enggak sih. Nah, ternyata saraf pun melakukan regenerasi, cuma memang waktunya sangat lama, ya, butuh waktu tahunan untuk meregenerasi even cuma satu sel saraf saja. Nah, makanya stroke ini sebenarnya akan tergantung banget pada penanganan awal saat terserang kemarin. Pas serangan kemarin cepet nggak nih dilakukan tindakannya, penyelamatannya, gitu ya, dilakukan tindakan penanganannya cepat nggak? Semakin cepat dilakukan tindakan penanganan, maka minimal sel yang rusak. Kalau semakin minimal sel yang rusak, tentunya akan lebih mudah untuk diregenerasinya. Tapi kalau banyak, tentu jadi lebih banyak juga. Di sini peran flavanol adalah untuk membuka lagi kembali si pembuluh darah tadi. Ya, karena pada dasarnya untuk regenerasi sel tadi tentunya butuh nutrisi dong, nutrisi, bahan baku, ya tadi ya, termasuk apa? Asam amino. Nanti untuk regenerasi selnya, untuk menjadi bahan baku pembentukan sel saraf yang baru. Nah, tapi gimana mau membentuk sel saraf yang baru kalau nutrisinya aja nggak nyampe ke sana? Karena sudah keburu tersumbat tadi kan pembuluh darahnya. Nah, disinilah yang akan menjadi perannya flavanol untuk membuka pembuluh darah supaya nutrisi-nutrisi baik tadi bisa sampai ke area yang rusak tadi dan bisa dipakai untuk menjadi bahan-bahan pembentukan sel-sel yang baru. Semakin cepat itu diberikan, maka akan semakin cepat juga ya proses regenerasinya bisa terjadi. Nah, itulah biasanya kita anggap sebagai sembuh gitu. Tapi ingat ya, flavanol ini bukan obat. Akan kembali kepada tubuh masing-masing. Oke? Oke, baik ya. Jadi prosesnya adalah membantu ya, Dok ya, membantu dalam proses penyembuhan. Selain membantu, yang lebih hebatnya adalah mencegah terjadinya stroke dan penyakit-penyakit Itu yang paling kardiovaskular. penting. Baik, ini dari Pak Rizal ya. Malam dokter cantik, sangat luar biasa penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pasti. Rizal. Oke, Dok, boleh ya saya izin ke testimoni dulu. Ini ada Bu Retnawati Tolinggi. Mungkin Retnawati bisa menyalakan mikrofonnya nih ya, untuk membagi kisahnya ya tentang konsumsi flavanol.
dan flavanomen ya. Flavanomen ya. Baik. Bu Retnawati Tolinggi. Halo Bu. Oke, silahkan Ibu. Halo Bu. Sudah nyala Bu? Mic dan mikrofonnya juga sudah nyala. Ya, tapi suaranya belum masuk Ibu Retnawati, mohon maaf. Ya, suaranya belum masuk Bu Retnawati. Halo Bu. Oke, mungkin ada masalah ya Bu ya, ada gangguan ya. Baik, saya lanjutkan kembali ya Dok ya. Nanti saya akan Halo, manggil. Assalamualaikum. Oke, baik sudah keluar. Baik, halo semangat pagi Bu Retnawati. Iya, Iya, baik Ibu, ya, bisa langsung membagi kisahnya Ibu tentang konsumsi flavanol. Silakan Bu iya. Retnawati. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemarin itu di tahun 2017 saya itu sudah dapat haid. 2017 ya. Kemudian saya ketemu dengan coklat flavanol itu di tahun 2021 dan saya ambil satu box dan sudah join. Di tahun 2022 selama itu saya konsumsi di tahun 22 kemudian sudah saya dapat haid. Di 2017 saya tidak dapat haid, Bu. Dok. Karena apa? Saya pikir saya sudah menopause. Ternyata tidak. Setelah saya konsumsi coklat flavanol ini, ternyata saya minum itu secepat itu saya dapat haid dan ternyata saya belum menopause. Saya pikir sudah menopause karena umur saya masih lagi kan, Dok. Terus setelah tahun 2001 sudah ada lagi coklat flavanol men. Ini lagi saya tambah ini satu saset karena dokter bilang minggu kemarin boleh diminum oleh wanita. Jadi saya minum satu saset ini, Dok. Setelah minum itu haid saya lagi lancar, lebih lancar lagi dari minum flavanol yang apa itu? Yang 450. Ini sekarang saya sudah minum men dan ternyata sakit kepala saya itu kan sudah dapat haid. Jadi timbulnya itu ke atas, Dok. Mungkin tidak tersalur atau bagaimana itu, Dok. Dan alhamdulillah saya bersyukur dengan adanya coklat flavanol, haid saya sudah lancar. Itu saja. Karena apa? Takutnya haid tidak keluar. Jadi apa itu miom atau apa kan? Jadi itu khawatir saya, Dok. Alhamdulillah dengan coklat flavanol dan saya sudah bergabung, saya sudah platinum dan suami saya kemarin juga sudah platinum dan sudah bergabung. Alhamdulillah suami saya mendukung bisnis ini, Dok. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gorontalo. Yes. Wow, terima kasih. Terima kasih Bu Retnawati. Salam untuk semua warga Gorontalo ya Bu. Wah, ada banyak flavanol Iya. Dok di belakangnya. Luar biasa Ini salam Ibu. dari Pak Iman. Kita lagi ngumpul ini, Dok. Oh, oke. Wow, Ya. salam untuk semua teman-teman. Baik, terima kasih Ibu. Untuk nanti Ibu Retnawati bisa menghubungi nomor customer relation kami untuk proses pemberian hadiahnya ya Bu ya, karena kami akan ada memberikan hadiah untuk Ibu sebagai ucapan bentuk terima kasih dari kami. Terima kasih banyak Bu Retnawati, semoga sehat selalu. Oke, makasih banyak. Yuk. Oke, baik Dok, saya lanjutkan kembali ya.
Oke. Dari Bapak Denny Subur ya. Harganya berapa, Dok? Dan apakah konsumen boleh cukup konsumsi flavanol men aja? Oke, mungkin Pak Denny nanti bisa untuk mengenai harga bisa menghubungi yang mengundang Bapak malam hari ini ya. Pertanyaannya, Dok, yang itu flavanol men aja boleh atau enggak? Oke, jangan dong ya, jangan hanya flavonomen aja, tapi tetap harus dikombinasi dengan flavanol yang lain. Karena justru yang utamanya adalah flavanol yang lain, seperti flavanol original, sweet, ataupun flavanol DTM-nya. Jadi flavanomen ini hanya lebih kepada tambahan ekstra bagi pria-pria yang untuk lebih meningkatkan lagi performance-nya, vitalitasnya gitu ya. Jadi tetap harus dikombinasi dengan flavanol yang lain. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dok. Oke, selanjutnya dari Bu Gina ya, Dok ya. Selamat malam, Dokter. Saya izin bertanya untuk ibu yang program hamil yang mempunyai berat badan kurang, apakah lebih baik menambah berat badan terlebih dahulu? Apakah bisa langsung konsumsi flavanol? Boleh kok langsung aja konsumsi flavanol, malah bisa membantu untuk memanage berat badannya walaupun kurang. Di sini memang flavanol itu bisa untuk ini ya, apa namanya, menurunkan berat badan, tapi tidak semerta-merta ini adalah untuk diet berarti obat diet, enggak ya. Akan kembali lagi adalah untuk menjaga keseimbangan. Karena tadi fungsinya adalah untuk menyeimbangkan utamanya. Kalau yang lebih itu bisa diturunkan ya, dibantu diturunkan. Tapi kalau yang kurang ya nggak diturunin lagi ya. Jadi bukan fungsi untuk menurunkan yang nanti yang akan bekerja di sana. Jadi tetap boleh untuk konsumsi flavanol supaya lebih mendukung lagi untuk program hamilnya ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter. Jadi memang nggak harus dikonsumsi untuk yang obesitas aja ya, Dok ya. Oke, selanjutnya dari Bapak Haswan Khoir ya. Selamat malam Mbak Diana dan selamat malam Dokter Winda. Selamat malam Pak. Ada teman sakit diabetes kering ya, tapi seluruh badannya gatel-gatel dan berkudis. Nah, apakah flavanol bisa mengatasinya dan gimana cara konsumsinya? Terima kasih Dokter Winda. Iya, nah ini termasuk salah satu komplikasi dari diabetes. Jadi memang salah satunya adalah membuat kulit kering karena aliran darahnya itu kan karena gulanya yang tinggi itu membuat kolagen pada kulitnya itu malah jadi lebih rusak. Nah, di mana sebenarnya kolagen terutama yang pada kulit itu justru untuk membuat kulit lebih sehat dan juga melindungi kulit ya sebagai barrier pada kulit. Nah, karena barriernya juga rusak, kualitas kulitnya juga makin menurun, jadi lebih kering. Nah, ini jadi lebih mudah nih gatal-gatal dan juga bisa terinfeksi ya, jadi berkudis. Dengan di sini kerjanya flavanol sebenarnya adalah bukan spesifik pada gatal-gatal dan kudisnya, tapi lebih kepada untuk memaintain diabetesnya. Ya, jadi diabetesnya yang paling perlu untuk diatasi. Kalau diabetesnya terkontrol, maka gatal-gatal dan kudisnya juga pasti akan ikut berkurang juga. Nah, jadi di sini target utamanya justru adalah untuk mengkonsumsi flavanol untuk kontrol diabetesnya. Nanti untuk konsumsinya itu sih saya sarankan untuk yang original itu bisa konsumsi 15 gram targetnya setiap hari atau boleh juga konsumsi DTM ya itu bisa minumnya 3 saset per hari. Nanti tergantung aja dipilih yang mana yang suka. Ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Bu Nur Maulida di Medan ya. Selamat malam, dokter. Ada pasien rumah sakit yang awalnya ingin melakukan operasi prostat. Sebelum operasi, ada pemeriksaan paru-paru nih. Ternyata paru-parunya bermasalah. Dirawatlah di rumah sakit selama 10 hari. Lalu pulang ke rumah selama 1 minggu. Di rumah disuruh kembali lagi ke rumah sakit untuk operasi prostat. Nah, yang sudah tertunda sebelumnya. Kembali gagal operasi karena kadar gula darahnya tinggi. Nah, kemudian apa bisa pasien ini konsumsi flavanol kita, Dok? Dan variannya yang mana? Nah, ini boleh ya, boleh banget untuk konsumsi flavanol. Bisa konsumsi flavanol yang original atau konsumsi flavanol DTM, tergantung sukanya yang mana. Ya, nah nanti ini konsumsinya
targetnya adalah kalau yang original 15 gram sehari, atau yang DTM-nya itu bisa dikonsumsi 3 saset per hari. Tapi ingat ya, cocoa flavanol bukan obat gula, di mana begitu minum flavanolnya langsung gulanya turun. Tidak ya, kalau mau langsung gulanya turun ya minumnya suntik insulin atau enggak minum obat diabetes. Nah, tapi di sini flavanol kerjanya adalah lebih kepada meningkatkan sensitivitas terhadap insulin supaya tubuhlah sendiri yang membuat gulanya mulai menurun secara bertahap ya. Jadi tidak instan, oke. Nah, nanti boleh dicoba dengan konsumsi original ataupun yang DTM. Tapi sih saya lebih rekomendasi yang original kalau untuk kasus ini ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Vincent. Selamat malam, Dok, untuk penderita hipertiroid ya. Apakah flavanol bisa membantu dan varian mana yang paling bagus dikonsumsi? Nah, tambahan informasinya juga nih, Dok. Beliau ada penderita diabetes juga. Terima kasih. Ya, justru boleh banget untuk konsumsi pada pasien hipertiroid karena sebenarnya flavanol ini dia tuh dikenal juga punya sifat yang namanya itu goitrogen. Ya, kalau mungkin teman-teman ada yang pernah dengar goitrogen. Jadi goitrogen itu dia itu justru sifatnya adalah menekan pengeluaran hormon yang berlebih ya, sekresi hormon yang berlebih pada kasus hipertiroid seperti ini. Kalau hipertiroid kan justru kan dia sekresi hormonnya berlebih ya. Nah, jadi proses pada flavanol dia itu punya sifat goitrogen, jadi malah menekan supaya nggak berlebih produksinya ya sekresi hormonnya. Jadi lebih mengontrol pada kasus hipertiroid. Nah, karena kebetulan ini juga beliau mengalami diabetes, jadi lebih bagus standar konsumsinya adalah standar konsumsi untuk diabetesnya terutama ya. Nah, kalau standar konsumsinya diabetes itu lebih bagus untuk konsumsinya kalau nggak yang original atau yang DTM juga boleh. Kalau yang original itu konsumsinya bisa 15 gram sehari targetnya ya minimal, atau bisa juga mengkonsumsinya yang DTM 3 saset per hari. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, itu Bapak Ibu dosis ya untuk penderita hipertiroid yang penderita diabetes komplikasinya hipertiroid, betul ya, Dok ya? Iya. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Karina, pertanyaan terakhir. Halo, selamat malam. Dok, saya mau tanya, ada nggak efek samping untuk penderita asam lambung? Ini kebetulan sih saya sendiri juga punya asam lambung ya, punya mah. Jadi kalau kasus seperti ini biasanya sih memang pada beberapa orang yang kebetulan mahnya itu terlalu sensitif, itu memang bisa memicu mahnya. Karena memang flavanol kita itu dia masih pure banget. Jadi masih mengandung asam bawaan dari kokoanya gitu ya. Jadi bisa terstimulasi kalau yang mahnya itu terlalu sensitif. Tapi kalau mahnya sebenarnya nggak terlalu sensitif, itu sih nggak masalah. Makanya biasanya kalau yang punya mah itu dianjurkan mengkonsumsinya setelah makan. Atau kalau mau lebih aman lagi, bisa mengkonsumsi yang DTM. Karena DTM itu kan konsumsinya hanya di bawah lidah, hanya diemut-emut aja di bawah lidah, dan tidak lewat saluran cerna, tidak lewat lambung. Jadi lebih aman bagi teman-teman yang punya mah atau asam lambung gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, itu dia pertanyaan-pertanyaan malam hari ini ya, Dok ya. Ada banyak sekali pertanyaan mulai dari penyakit eh, diabetes, hipertiroid, dan masih banyak lagi ya. Oke, baik. Kalau begitu, dokter, karena waktu juga sudah jam 9:04 ya, saya akhiri saja ya, Dok, seminar kesehatan malam hari ini. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan? Oke, pesan saya hari ini adalah karena kebetulan saya baru habis olahraga, jadi saya mau ngajak teman-teman, ayo lebih rajin lagi olahraganya, ya. Apapun itu olahraga boleh, nggak harus olahraga di gym, di rumah juga bisa olahraga, ya. Yang penting harus selalu menyempatkan diri untuk berolahraga. Dan lebih bagus lagi supaya lebih semangat olahraganya,
Bisa didampingi juga dengan flavanol, karena flavanol itu tadi ya membantu untuk meningkatkan metabolisme tubuh kita sehingga energi yang dihasilkan juga lebih banyak. Jadi itu kita juga olahraganya tuh jadi lebih semangat karena energi kita juga seperti meluap-luap. Dan sangat bagus sekali buat teman-teman yang ingin menurunkan berat badan ataupun sekedar menjaga berat badan yang ideal. Jadi keep healthy, pola hidup sehatnya dijaga. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda untuk tipsnya ya. Oke, kalau begitu saya akhiri seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi ya Bapak Ibu di seminar kesehatan offline di hari Selasa jam 2 siang dan juga di seminar kesehatan online di hari Kamis jam 8 malam. Kalau begitu saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat semua. Terima kasih, Dok. Bye-bye. Terima kasih, Dok. Selamat istirahat. Selamat istirahat Terima semua. kasih Dokter Winda, terima kasih Mbak Diana. Terima kasih Bu Tika. Terima kasih semua. Selamat istirahat ya. Jangan lupa minum Thank flavanol you, sebelum Dok. Dan tidur. Mbak Diana. kasih Dokter Winda, Mbak Diana. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih, Dokter. Mbak Diana. Terima kasih, Dok. Terima kasih, dokter. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Diana, thank you. Terima kasih, dok.